Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 757. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu posisi kedua setelah Penatua dan bahkan lebih tinggi dari beberapa Penatua luar. Dan pada tingkat yang sama dengan Penatua kekuatan nyata dibandingkan dengan para pelayan dan diaken, itu jauh lebih mulia. Putra Suci itu adalah arogan teratas yang benar-benar mewarisi jubah Tianjuo dan mungkin akan mendominasi Tianjuo di masa depan. Tuanku Putra Suci, aku tidak memiliki mata sebelumnya dan aku telah melakukan dosa besar. Jadi tolong jangan menganggapnya serius, kata pria tua yang bernama Cime itu. Dia yang sebelumnya sombong, sekarang gemetar dan gelisah, dan suaranya sedikit bergetar. Cime ini kuat dan di masa depan dia mungkin bahkan berharap untuk menerobos tahap akhir suci surgawi dan bahkan menjadi sesepuh dari departemen prajurit dan sosok yang berkuasa. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dia hanya anggota dari departemen prajurit. Tetapi bagaimana dengan Putra Suci? Setiap Putra Suci dalam Tianjuo adalah seorang pemurni dan perlu memiliki bakat luar biasa dalam teknik pemurnian agar dapat mewarisi jubah Tianjuo. Dia seorang anggota departemen prajurit, tidak akan pernah berani menyinggung master pemurnian masa depan bahkan jika dia terbunuh. Menyingkirlah. Ya, baiklah, kata Cime. Dia berdiri samping Qinchen dengan hormat ketika dia mendengar kata-kata Qinchen dan dia tidak lagi merajalela seperti sebelumnya. Cepat dan laporkan untukku, kata Qinchen kepada penjaga itu. Ya, baik. Penjaga itu tidak berani mengabaikannya dan bahkan mulai melakukan formalitas untuk Qinchen. Apa? Qinchen ini adalah juara yang dinilai selama perekrutan di Yunzhou. Karena urusan pribadi dia datang melapor hari ini. Pada saat ini ada seruan di aula. Ini adalah berita bahwa seseorang telah menanyakan tentang Qinchen dan mau tidak mau kehilangan suaranya karena terkejut. Jadi dalam sekejap banyak orang mendapat informasi dan hampir semuanya kaget. Putra ini benar-benar melanggar aturan divisi Tianjuo. Setelah lulus penilaian dia tidak mendaftar untuk pertama kalinya. Sebaliknya dia pergi untuk menangani urusan pribadinya terlebih dahulu. Di alun-alun sebelumnya, Qinchen ini mengangkat tangannya untuk menekan Nantianyi dan Peng Liuyun dan membuat mereka berdua berlutut di depan umum. Orang ini kemudian dipanggil oleh sesepuh agung. Dikatakan bahwa dia memiliki konflik dengan Penatua Marble. Kemudian Penatua Agung secara pribadi memberikan orang ini status Putra Suci dan dia menunjuk orang ini sebagai murid utama di antara para pemurni Tianjuo. Satu persatu berita datang dan kengerian di hati setiap orang menjadi semakin kuat. Murid baru ini berani menekan dua jenius teratas dan sehingga berlutut di alun-alun dan juga berani menantang sesepuh agung Tianjuo. Yang paling penting adalah status murid utama Qinchen yang terkait dengan kuota untuk Tianjuo mendesis. Saat ini tatapan semua orang kepada Qinchen berubah. Adapun lelaki tua yang bernama Cime, saat ini jantungnya hampir kehabisan napas. Menyinggung sosok yang terkenal di dunia, bisakah dia menjadi prajurit di departemen prajurit di masa depan? Aku harus menemukan jalan, kata orang tua bernama Cime itu. Dia menggertakkan giginya dan kemudian berjalan ke arah Qinchen. Tuan Qinchen, saya telah menyinggung sebelumnya untuk mengungkapkan permintaan maafku. Ini adalah api jiwa Yin dan Yang yang diperoleh setelah membunuh penguasa Yin dan Yang. Tolong juga Master untuk menerimanya, kata Cime seraya mengangkat tangannya. Segera sekelompok api Yin dan Yang melayang keluar. Begitu api ini keluar, suhu di aula tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Ketika nyala api ini keluar secara alami menyebabkan banyak murid yang hadir berseru, api jiwa Yin dan Yang itu adalah harta karun dari penguasa Yin dan Yang. Lelaki tua Cime ini begitu rela mengeluarkan api jiwa Yin dan Yang untuk menebus kesalahan.
Ini adalah harta yang tidak dapat ditemukan. Dan api jiwa yin dan yang ini juga pasti sangat bermanfaat bagi kultivasi lelaki tua Cime itu sendiri. Tetapi sekarang lelaki tua Cime itu langsung memberikannya. Oh, Qin Chen samar-samar melirik pria tua Cime itu. Pria ini agak tegas. Namun, api jiwa yin dan yang ini agak menarik, kata Qin Chen matanya berkilat. Dia mengangkat tangannya, dan seketika api itu jatuh ke tangannya. Dan kemudian Qin Chen berkata dengan ringan, "Karena kamu begitu tulus, maka aku akan melupakan hal-hal sebelumnya." Mendengar itu lelaki tua Cime sangat gembira, matanya berkilat dan tanpa ragu dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. "Putra suci, ini adalah pena suci kuno yang saya dapatkan dari tempat saya membunuh penguasa yin dan yang. Ini merupakan pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah. Saya juga akan memberikannya kepada putra suci." Mendesis. Mendengar ini semua orang menatap lelaki tua Cime dengan tidak percaya. Qin Chen jelas telah memutuskan untuk melupakan masalah ini berlalu sebelumnya. Tapi mengapa lelaki tua Cime mengeluarkan pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah? Ini adalah pena suci kuno dari tingkat surgawi kelas menengah yang telah dirampas oleh Cime dari penguasa yin dan yang. Tetapi sekarang itu akan diberikan kepada Qin Chen. Oh, Qin Chen melirik pria tua Cime itu dengan senyum tipis. "Kamu tidak mungkin menyerahkan pena suci ini secara cuma-cuma, kan?" kata Qin Chen. "Ada satu pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah yang telah dia tukarkan dengan semua harta di Gedung Wangu. Tetapi saat ini hanya satu, yang pasti merupakan jumlah yang sangat besar untuk raksasa di puncak tahap tengah suci surgawi seperti lelaki tua Cime ini." Ini pria tua Cime itu tersenyum canggung. "Tuan Putra Suci, memang ada permintaan dariku. Aku mendengar bahwa Tuan Putra Suci adalah jenius yang baru bergabung dengan Tianjuo. Aku memiliki sedikit pemahaman tentang Tianjuo. Aku telah bergabung dengan Tianjuo selama 5.000 tahun. Dan selain hal-hal itu, aku cukup akrab dengan beberapa tempat di Tianjuo. Jadi, aku pikir, jika Tuan Putra Suci memiliki kebutuhan di masa depan, Tuan Putra Suci bisa menghubungiku," kata pria tua Cime itu. Dia berkata dengan penuh harap. Mendengar itu, Qin Chen langsung mengerti bahwa pihak lain ingin berlindung. Hati Qin Chen tergerak. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Tianjuo. Akan sangat bagus jika seseorang bisa memanggilnya. Hahaha. Qin Chen tertawa. Dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan selip giok juga cincin penyimpanan. "Baiklah, jika itu masalahnya, maka aku akan menerimanya," kata Qin Chen. "Terima kasih Tuan Putra Suci," kata pria tua Cime itu. Nampak dia sangat gembira. Faktanya dia juga orang yang arogan sebelumnya. Jadi dia tidak pernah mempercayai Putra Suci ataupun penatua manapun dalam Tianjuo. Dan dia bertekad untuk menjelajahi dunia seni bela diri yang lebih tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dia juga mulai merasa sedikit lemah. Padahal dia sudah lama berencana mencari seseorang untuk berlindung. Hanya saja banyak putra suci dalam Tianjuo berbisnis selama bertahun-tahun dan memiliki timnya sendiri. Sampai saat ini dia bertemu dengan Qin Chen. Dalam sekejap dia merasa ini adalah kesempatan. Qin Chen menjadi putra suci dan murid utama segera setelah dia bergabung dengan Tianjuo. Dia membuktikan kekuatannya. Selain fakta bahwa pihak lain baru saja tiba, pasti tidak ada orang yang familiar. Jika dia bisa berlindung pada pihak lain untuk pertama kalinya, itu pasti akan ditanggapi dengan serius. Tapi Cime sendiri adalah seorang penjudi. Jika tidak, dia tidak akan melanjutkan tugas membunuh penguasa yin dan yang. Ada beberapa ahli yang kuat dari Tianjuo yang telah meninggal di tangan penguasa yin dan yang. Dia mengambil tugas ini, itu juga mengambil resiko. Namun pada akhirnya dia berhasil. Tetapi sekarang ini adalah pertaruhan lain. Jika dia kalah taruhan, masa depannya di Tianjuo akan redup dan dia hanya bisa menjadi pelayan dan diaken di masa depan. Namun, jika taruhannya dimenangkan, masa depannya tidak akan terbatas. Putra Suci, prosedurmu sudah selesai. Pada saat ini penjaga konter itu dengan hati-hati mengembalikan token kepada Qin Chen. Dan kemudian dia berkata dengan hormat, "Ini beberapa tindakan pencegahan untuk Tianjuo, serta lokasi rumah gua Anda, Tuan Putra Suci,
dan rumah gua Anda, saya telah mengaturnya di King Tian Peak, yang terbaik dari manusia gua yang tersisa dari Tianjuo. Kemudian persepsi Qin Chen menembus ke dalam token, dan dia merasa ada gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, dengan permata mengalir ke langit, megah dan sangat megah. Tempat yang sangat bagus, kata Qin Chen seraya mengambil token itu. Setelah itu Qin Chen kemudian pergi dari aula. Dan begitu Qin Chen pergi, ada kegemparan dan sensasi di seluruh aula yang menarik seruan dan keterkejutan banyak orang, dan ada banyak diskusi dan keributan. Beberapa saat kemudian, dengan tanda putra suci, Qin Chen telah tiba di gunungnya sendiri. Seluruh gunung itu sangat megah, menjulang tinggi. Di bawah puncak gunung, napas dari pena suci kuno terus mengalir. Qin Chen merasakan napas dari pena suci kuno yang mengalir di bawah gunung. Napas yang datang dari para dewa dibandingkan dengan pena suci kuno biasa. Ini memiliki misteri yang tak terlukiskan, luas dan tak tertandingi. Ini adalah aura pena suci kuno tingkat surgawi kelas puncak. Kata Qin Chen, dia menghirup udara dingin. Tianjuo ini memang kaya. Pena suci yang memperbaiki rantai untuk putra suci itu ternyata adalah puncak dari kelas surgawi. Tetapi Qin Chen menebak bahwa pena suci kuno dari puncak ini tidak dapat diserap begitu saja. Saat ini karena Qin Chen telah mendapatkan pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah dari orang tua Cimei, Qin Chen kemudian akan bersiap untuk menyerapnya, untuk memperbaiki rantainya. Qin Chen kemudian menutup gua dan langsung datang ke ruang perbaikan rantai, duduk bersila, membuka mulutnya dan mengisap. Tiba-tiba semua energi suci kuno dari seluruh puncak gunung diringkas menjadi hukum, diintegrasikan ke dalam sel tubuhnya. Gemuruh, Qin Chen segera merasa bahwa hukum suci surgawi di tubuhnya terbakar. Meskipun pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah ini jauh lebih rendah daripada pena suci kuno tingkat surgawi kelas puncak, tetapi itu jauh lebih kental daripada pena suci kelas surgawi tingkat biasa. Kekuatan yang mengepul memasuki tubuh Qin Chen menyebabkan aura hukum di tubuh Qin Chen terus meningkat. Boom! Seiring dengan penelanan Qin Chen, pena suci kuno tingkat surgawi kelas menengah itu menurun dengan tajam. Saat seluruh pena suci kuno itu benar-benar ditelan oleh Qin Chen, aura yang lebih kuat bertahan di tubuh Qin Chen, dan akhirnya Qin Chen mencapai puncak tahap awal suci surgawi. Puncak tahap awal suci surgawi akhirnya berhasil, kata Qin Chen seraya berdiri. Seluruh tubuhnya kekuatan hukum suci surgawi bertahan, seperti rantai mengelilingi langit dan bumi. Di matanya, bintang-bintang alam semesta bersinar, meledak dengan napas yang mencengangkan. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara puncak tahap awal suci surgawi dengan tahap awal suci surgawi, tetapi itu telah terjadi peningkatan kekuatan yang luar biasa. Jika sekarang Qin Chen bertemu dengan penatua Marbley lagi, Qin Chen akan lebih percaya diri. Pergi ke kuil harta karun terlebih dahulu, kata Qin Chen, pikirannya melintas. Dan yang paling menariknya dalam Tianjuo tidak diragukan lagi adalah kuil harta karun. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di pintu kuil harta karun. Kuil harta karun adalah tempat yang paling sentral di Tianjuo. Ini berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga merupakan perpustakaan terbesar di Tianjuo. Itu menyimpan banyak buku kuno. Dan di gerbang pintu masuk kuil harta karun, nampak seseorang duduk bersila. Itu adalah seorang lelaki tua yang menjaga istana. Lelaki tua itu melihat Qin Chen datang, dan lelaki tua itu kemudian membuka matanya. Anak muda, apakah kamu adalah putra suci Qin Chen yang baru saja dipromosikan? Kata pria tua itu, dia berkata dengan ringan. Orang tua ini tidak terduga, dia memiliki perasaan yang mendalam seperti penatua agung. Dan dia jelas merupakan ahli teratas di ranah suci surgawi tahap akhir. Begitu dia membuka mulutnya, aturan langit dan bumi bergetar, dan ada rasa penindasan yang kuat. Ya senior, itu adalah murid, kata Qin Chen. Baiklah, kamu bisa masuk. Putra suci berhak memasuki kuil harta karun untuk membaca buku klasik. Tetapi ingat, kamu hanya bisa membacanya, dan kamu tidak bisa mengeluarkannya. Selain itu,
Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Tianjuo, dan Anda juga dapat mengamati bahkan bertukar. Namun harta karun apapun membutuhkan poin kontribusi dalam jumlah besar. Anda saat ini seharusnya belum memiliki poin kontribusi, tetapi Anda hanya dapat melihatnya. Pergilah, kata lelaki tua itu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian membuka pintu. Begitu pintu terbuka, hembusan harta karun tiba-tiba mengalir ke wajah Qin Chen. Dan pada saat yang sama, ada juga hembusan gulungan yang tersapu keluar. Qin Chen merasakan luasnya pengetahuan seperti laut dalam sekejap. Qin Chen kemudian melengkungkan tangannya kepada orang itu dan langsung masuk ke dalam. Setelah Qin Chen masuk, pintu itu kembali tertutup perlahan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.